Sampurasun. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, mereka ini siapa, membawakan jenis alat musik apa, dan tergabung dalam bentuk atau grup apa. Nanti setelah ini saya akan bahas kupas tuntas secara filosofisnya apa yang teman-teman ini mainkan, dan juga semoga bisa dapat manfaat untuk kita semua yang menyaksikan. Jadi jika Anda semua punya kuota banyak, silakan menyaksikan. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, jangan dipaksakan nonton ya. Untuk yang menonton aja, tetap kaji, olah, dan jangan ditelan mentah-mentah. Karena yang saya sajikan, yang teman-teman sajikan nanti hanyalah sebuah referensi belaka, ya. Jangan dianggap kebenaran mutlak sebagai bahan berpikir. Tetap di channel Reza Rahasia. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih teman-teman yang sudah atau masih stay gitu ya, masih menyaksikan konten saya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan bahas, saya terutama akan membahas, kita ngobrol santai dengan teman-teman ini. Nah ini jubirnya, siapa jubirnya nih? Siap. Baik. Jadi sebelum memperkenalkan diri dan kita ngobrol-ngobrol, dari mana awalnya saya bertemu teman-teman luar biasa ini yang istimewa ya. Ini saya beberapa minggu yang lalu, jadi ada acara kemah camping budaya namanya ya di Ciwidey. Nah, teman-teman ini salah satu pengisi acaranya. Ketika melihat, menyaksikan dan merasakan apa yang mereka mainkan, maka tergerak hati saya untuk ini perlu diangkat, perlu disampaikan untuk khalayak lebih luas gitu. Teman-teman tentunya kalau untuk di suku Sunda, di teman-teman Jawa Barat ya, fokusnya pasti sudah banyak panggung gitu ya. Nah tapi ini kita perluas lagi karena yang menonton ada dari Pulau Sumatera dan lain sebagainya. Nah kita langsung aja ya. Silakan Pak Jubir memperkenalkan diri masing-masing, terus dalam ini boy band apa ini? Sampurasun Samipura Ingsun Sadukun, mohon izin kepada pandita, para budayawan, para intelek Sunda, pada masyarakat, mohon izin untuk bicara. Jadi grup ini namanya Taraksa kan? Taraksa. Dari segi nama artinya serigala. Kenapa serigala? Karena kan bentuknya kawanan ya. Jadi ya kita berharap kita terus berkawan dan mengkawani gitu. Amin. Kawani karawangsa. Gitu. Nah, saya mungkin di sini biasanya sebagai orang yang meraja atau melafalkan mantra-mantra, kalimat-kalimat. Ini oh ya, nama saya Punta Damara, lupa. Punta Damara. Ada hubungan sama Doni Damara? Artis zaman dulu nanti Doni Damara, ini Punta Damara. Kayaknya belum ada. Belum ada ya? Oke, Punta Damara. Perkenalkan satu-satu kan? Iya dong. Nama saya Cecep Sutisna. Cecep Sutisna. Oke. Sudah jelas kelihatan tadi main apa ya? Betul, main suling. Siap. Cecep, Kang Cecep. Nama saya Rizky Fauzi. Oh ini yang banyak diminta seluruh manusia. Berilah aku rezeki. Aku ada di sini. Ternyata ini hanya saya bertemu dengan Rizky. Terima kasih. Ya tadi Rizky tidak nampak nih di awal. Iya karena yang saya lihat waktu awal ketemu kan ya. Iya. Rizky ini tadinya mau jelasin aja silakan. Biasanya apa nih? Mungkin tugas saya di kawanan ini hanya sebagai sebagai
ngabaksa. sebagai ngabaksa atau bisa dibilang penari lah. Penari. Penari ya, ngabaksa disebut. Ngabaksa disebut. Iya, waktu itu kan berdua ya. Ya, waktu Oh itu mungkin berdua. tadi tidak mau ngabaksa karena nggak ada pasangannya pun. Iya. Ya, tidak Iya. seperti itu kok tidak. Siap. Oke, Rizky ngabaksa. Ngabaksa. Nah ini nih, yang biasa salah tangkap katanya orang ya. Ya, Paling cantik. Iya. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yusmanari. Yusmanari. Tugasnya ngeset kelompok atau ngeset rebab jangkung. Sebab jangkung. Iya. Oh, Abang ini abang Pertamini mana nih? Kolektor kan? Soalnya udah ini enggak. Takutnya Pertamini sebelah gitu. Ada belum bayar motor nih tadi ya, bensinnya. Oh, bukan. Abang sama di mana? Sampurasun. Nama saya Wildan Syahdo. Sebenarnya tugas saya di sini multifungsi. Multifungsi. Wah. Ini banyak gedung serbaguna ya. Biasa. Saya mah kalau di sini sih gimana anak-anak bagian ngambil barang, bagian apapun. Kalau dari bermain, saya ngebagian buat main karimbi. Main karinding. Iya. Oh iya. Tadi nggak ada ya karena tadi tuh jenis musiknya Tarawangsa yang original. Tarawangsa original. Gitu. Yang crispy ada. Balado. Nah, tadi Tarawangsa. Bisa. Nah, ini udah terjawab. Tadi musiknya adalah Tarawangsa. Nah, Tarawangsa itu apa? Monggo siapa yang menjelaskan? Ya. Pun tak ada. Kembali lagi. Jadi Tarawangsa ini kan ada beberapa wilayah yang baru kami tahu, ada 3 wilayah. Tiga saya. Kalau diruntut secara terkenalnya mungkin Rancakalongan gitu ya. Rancakalongan. Kita sering kalau di orang Sunda terkenalnya Rancakalongan. Mhm. Yang kedua di Banjaran atau Banjaran. Banjaranan. Lalu ada di Ciwidey gitu. Ada di Ciwidey di tempat ketiga. Nah, uniknya Tarawangsa ini kalau di Ciwidey bukan Tarawangsa tapi Narawangsa. 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 Jadi dari segi penamaan ada yang bilang bahwa ini kalau dari Rancakalong tatabuhan atau musik, rakyat, wanya wali, engnya gitu ya, nalana, sanya salapan. Jadi ini adalah dulu sejarahnya adalah kalau di versi Rancakalong ya. Ini dulu wali-wali itu berdakwah menggunakan musik ini. Tarawangsa gitu. Nah, di Banjaranan ada kegunaan lain gitu. Kalau di Rancakalong ini sebagai hormatan, seni hormatan. Hormatan. Kalau di Banjaran ada fungsi lain, ini sebagai hormatan ya, dan untuk pengobatan juga ya. Nah, hormatan ini maaf nih saya potong. Hormatan ini kalau dijelaskan lebih umumnya disebutnya apa? Hormatan. Apakah sama seperti ruatan atau apa gitu beda? Ya, untuk penghormatan, Penghormatan. penghormatan kepada intinya pada Nyimas Pohaci atau Dewi Padi Dewi atau Padi. Sri ya. Makanya ini Tarawangsa ini musiknya selalu erat kaitannya dengan Dewi Sri atau Nyi Pohaci, Nyimas Pohaci, untuk menghormati bahwa kita punya daya hidup karena makan dari karena ya kita makannya nasi ya. Iya. Mungkin nanti kalau di Papua makannya sagu jadi Dewi Sagu. Berubah saja. Karena kalau Dewi Sri diceritakan memang bukan hanya padi kan. Jadi Oh, semua. dari jarinya nanti keluar mungkin apa jahe, lengkuas gitu. Oh, gitu. Itu jadi berbagai macam gitu, ada yang dari hati kebetulan keluarnya padi. Jadi padi itu keluar dari hati. Dari hati. Oh, berarti yoyo tuh ya, terus lagi padi. Iya. Dari hati. Dari hati kayaknya dia. Tapi dari hati itu lagunya Club X kan ya? Iya. Kayaknya harus ditukar ya. Ditukar kayaknya. Nih, entah lagunya yang ngikut ke padi atau padinya yang ngikut ke lagu gitu. Iya. lanjut. Maaf ya. Kita lebih bercanda. Biar rileks, biar santai. Iya. Ini suka ada yang komen juga, Kang, tolong serius dong Kang, ya bercanda. Serius terus. Bubar serius. Ngomongin band lagi nih. Terus bubar ntar gitu. Oke, dari padi itu dari hati ya. Dari hati dari keluarnya dari hati. Nah, di Banjaran ada nilai fungsi lain, nilai guna lain, yaitu pengobatan. Makanya Narawang Mangsa.
Tarawangsa itu narawang mangsa, bagaimana ini bisa awal mulanya dia sakit, bagaimana nanti cara mengobatinya. Jadi nanti si pertabibannya sambil Sesuai ya. Oh berarti kalau secara kata-kata yang keren ya, mangsa itu sama dengan kronologis bisa Iya, gitu. karena mangsa kan waktu Mangsa waktu ya. waktu gitu. Kalau kata sesepuh kami sebetulnya waktu itu kan tidak ada. Jadi yang ada itu proses atau wayah atau mangsa gitu. Jadi narawangsa itu kalau versi pengobatannya ada yang bilang narawang mangsa gitu. Kalau di Ciwidey-nya jujur karena filenya belum banyak terkumpul gitu. Masih satu konsep ketika kami bertanya pada orang-orang di sana yang tahu sejarah Tarawangsa memang masih narawang mahakawasa. Mahakawasa. Ya. Nah, uniknya kemarin kita soal ke Majalaya ada sosok budayawan yang memperkenalkan bahwa sebetulnya Tarawangsa itu atau narawangsa itu narawang sa. Jadi sa-nya itu benar-benar sa. Bukan mangsa, bukan Tapi benar sa. Benar-benar sa gitu. Kenapa sa? Itu dihubungkan dengan beberapa penamaan hana caraka di dalam tubuh. Nah cara kamar tasawala Ya, jadi ada huruf hurif dina hirup hurif dina huruf. Cina. Jadi di tubuh kita ada huruf-hurufnya gitu. Nah, kebetulan sa ini berada di pusar. Jadi narawang sa menerawang bagaimana kalau kita ingin tahu tujuan hidup kita harus tahu dari mana kita. Nah, yang paling terdekat sebelum kita bicara reinkarnasi dan segala macam, jauh pisan gitu ya. Aku juga pernah pusing. Pas di Terawang, wah saya dulunya keledai sebenarnya. Kumaha gitu. Saya reinkarnasi sang yang terkokan. Nah, itu kan kita harus memecah ilusi-ilusi dulu gitu ya, karena ya ilusi, imajinasi itu semua dalam bidang datar gitu kan. Jadi kita tidak tahu. Oh jadi bumi itu datar? Ngampar lah. Samparan aja kita Saja. curiga nama trapesium gitu. Nah, jadi sa di sini pusar gitu. Narawangsa balik lagi ke hana caraka. Ini adalah teknik meditasi kan. Jadi ketika kita punya konsepsi narawangsa yang titik ini, untuk pengartian narawang mahakawasa memang jadi terkolerasi gitu. Ada relasinya Ya, nyambung. jadi walaupun ada beda-beda versi, tapi semua terkolerasi dengan jelas. Gitu. Satu pusat ya. Iya, jadi itu jadi cerminan untuk kita bersemangat, tidak memihak dalam menelaah sesuatu gitu, menjadi sigar tengah. Ternyata ketika ini diambil gitu sebagai referensi, toh semuanya terhubung gitu. Ujung-ujungnya ke beliau Ujung sama. Iya. Memang kuasa juga ya. Iya. Nah, gitulah dari segi nama. Nah itu segi nama aja kan filosofinya dalam sekali teman-temannya di Tarawangsa. Nah ini juga saya sempat mendengar tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit. Nah bukan hanya sekedar dari nama Tarawangsa yang mengandung filosofi yang sangat mendalam dari leluhur kita, yang menunjukkan bahwa keadiluhungan leluhur kita itu memang sangat istimewa dan luar biasa gitu ya. Tapi di alat-alatnya juga yang dimainkan itu terdapat filosofi dan juga kegunaan fungsinya, ada fungsinya ya. Nah ini tadi yang dimainkan ada kecapi sama rebab jangkung ya. Nah kita bahas rebab jangkung dulu nih, Kang. Gimana Kang Punta? Jadi dari sejarah yang kita temukan, ya kita belum tahu kebenaran seperti apa, tapi ini satu referensi juga. Ada yang bilang ini nama alatnya kokok. Kokok. Nah, ada yang bilang ngek-ngek. Gitu. Kasarnya ngek-ngek. Gitu. Berarti kalau dulunya bunyinya dut-dut jadi dut-dut ya. Karena dangdut juga kan. Dangdut. Iya, kita harus bisa terima. Dangdut ya. Dangdut gitu. Nah, Saya bunyi. Nah, dari bunyi gitu ada dulu ngek-ngek atau kokok. Nah, jadi tarawangsa ini kemasan Kang. Kan kita sering taunya ini tarawangsa katanya. iya. Padahal tarawangsa kemasan utuh. Ini bersama pasangannya itu Kecapi. Dan itu yang versi original, ya, aslinya. ya. Nah, karena ini berhubungan dengan sa, kita harus mencari titik sa di mana nih? Kan ini kan ra ini ra di tengah ini. Ini dada, ini sa, pusar. Ya, ada ya? Iya. Dada,
Pusar. Nah, ini di sini ada bolong, ini pusarnya, simbolnya gitu ya. Ya. Ini simbolnya. Terus ini, jadi ini perwujudan manusia kan, atau bayi ya. Bayi. Gitu. Jadi dari pusar keluar ininya, tali pusarnya. Iya, pasenta ya. Ya, Hari-hari. hari-hari. Makanya dulu katanya, dan memang ada, jadi ada tumpukan raja gitu kan, buku, ada gulungan. Ketika diteliti oleh teman kami di Ciwidey, Marius, dulu ternyata untuk gumpalan senar ini dari usus babi. Dari usus babi katanya. Muncullah ketika Tarawangsa fungsinya tidak hanya hormatan, waktu itu banyak seiring perkembangan zaman ada diimprovisasi gitu. Dulu ini 3 kan, si senarnya 3. Di Ciwidey ya, kami menemukan alat yang sudah 5 generasi. 5 generasi. Kalau di Kirata mungkin 400 atau 300 tahun. Sebelum masih atau masih itu? Saat ini kalau dihitung mundur saat ini mundur, berarti 300 atau 500 tahun yang lalu, 400 yang lalu. Dan itu yang sudah ketahuan. Yang baru ketahuan. Yang baru ketahuan bikinan siapa? Ini mah replika katanya. Maksudnya kita bisa susuri ini yang bikinnya siapa. Di yang itu ya. Ini mah ada modern. Betul. Karena yang asli tadi kan dari apa? Dari pasenta babi ya. Iya. Dari babi. Nah, itu kalau yang kita tahu, maaf nih saya potong. Yang kita tahu itu ada alasannya kenapa pasenta babi yang dipilih. Kemungkinan dari segi guna beliau lentur. Saya benar bukan manusia menurut babi beliau. Itu babi aja beliau bukan manusia. Luar biasa. Jadi si usus ini kan apa? Dia punya serat, dan babi itu kan seratnya halus ya. Kalau dari daging, apalagi dari ususnya, gitu, seratnya halus pertama, terus lentur. Terus mungkin untuk meneruskan simbol ini sisa dihubungkan dengan tali placenta gitu. Dihubungkan ke siapa? Ke ibu gitu. Nah, jadi bisa nilai gunanya seperti itu. Mungkin pada waktu itu belum ada senar, atau mungkin sudah ada tapi ingin berfilosofi, atau entahlah, kita tidak bisa menelaah gitu, tapi kenyataannya seperti itu. Pengesetnya dari serat nanas, entah itu daunnya ya atau apa gitu. Ada juga bunga apa gitu, saya lupa karena dulu lupa catat gitu, dan kebanyakan Saat numpang megang saat ini Ceng ya. Ya, itu banyak versi, ada yang bilang buntut apa kerbau atau munding gitu ya. Munding ya. Ya, untuk ke sawah. Ada yang bilang buntut kuda. Gitu. Terus Nah, di sana Tarawangsa yang aslinya itu ada ukiran naga. ya ini ya. Ya, jadi ini ya. di bagian situ kepalanya, di situ ekornya. Yang artinya ya naga. Iya. Ada istilah nagara dan naraga. Raga jasad kita ya. Tubuh. Itu berhubungan dengan Tritantu. Ada tata salira, Tritantu di salira, atau Tritantu di negara. Gitu. Ya Tritantu di diri kita pribadi dan juga di negara atau bangsa. Iya. Jadi intinya apa? Ini simbol bahwa dulu basis kerajaan kita sesuai dengan agama pada waktu itu. Jadi pola sistem kerajaan pada waktu itu memang sangat spiritual gitu. Luar biasa ya. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Tritantu tadi itu ya. Ya. Tata salira, tata negara. Tata salira negara, tata pribadi dan juga tata bangsa. Iya. Jadi memang dari dulu kita tuh leluhur kita sudah sangat adiluhung ya. Luhur dalam segi seninya, dalam segi spiritualitasnya, juga dalam segi agamanya sendiri ya. Gitu. Tidak main-main gitu. Walaupun terlihatnya main-main. Saking Saking enjoynya gitu, saking tidak ada bebannya seperti kita ya sekarang mah, aduh anjir. Aduh, padahal abis ini kita ada yang utang belum kebayar, ada kontrakan mau diusir, ada juga yang pacar minta nikah. Banyak lah ya. Tapi itu mah tidak perlu dipertunjukkan. Kita menunjukkan kebahagiaan saja. Betul. Wah, luar biasa, komplit ya. Dalam segi agama, spiritualitas, Tarawangsa. Jadi ini ada unsur meditatifnya gitu. Meditatif. Makanya kalau di Tarawangsa, kalau di searching sama kawan-kawan pasti ada yang nari gitu, gitu dengan kita tenang memejamkan mata,
menghirup pewangian. Jadi selama yang 24 jam kita jarang sekali memerhatikan nafas di saat tarawangsa karena ada wewangian gitu. Iya. Kita menjadi menelaah nafas lagi. Oh iya, selama ini kita jarang memperhatikan. Iya. Padahal saat kita tidur, saat kita marah, saat kita sedih, nafas tidak pernah lepas dari Kita lepas. Bahkan saat tidur nafas ada terus. Ya kan? siapa yang menggerakkan. Nah, gitu. Jangan kata kita jauh lah ya berterima kasih pada nafas. Ingat aja enggak kadang-kadang ya. Iya, benar. Itu simbolnya tandanya adalah ketika orang coba kamu bernapas yang tenang, ambil napas kalah tegang ya. gitu kan. Ambil napas taruh di dada. Di mana dada? Mana gitu kan. Baru sadar ada nafas ya. Iya. Luar biasa nih. Iya, kemarin teman-teman jadi awal mula ketika bertemu itu saya merasakan karena selama ini kan teman-teman saya dengar tarawangsa itu di YouTube. Gitu, ada yang tadi dibilang Kampunta, ada Ranca Kalong gitu. Itu saya sampai downloadin gitu kan. Gitu. Dengerin dan emang mendapatkan ketenangan. Situ tenang. Jadi kalau istilah kerennya vibrasinya tuh kerasa gitu. Jadi memang kita kan semua juga baik itu manusia, pohon, tanah semuanya ada frekuensinya ya. Gitu. Nah, ini termasuk frekuensi tinggi yang bisa ketika meditatif tadi. Betul. Kalau tidak salah saya sempat tahu termasuk ke atau ya kamu cek aja mungkin. Jadi frekuensinya itu ke 4 sampai 8 Hz. Gitu. Nah, 4 sampai 8 Hz itu teman-teman adalah frekuensi yang ada kalau disebutnya adalah frekuensi metafisik. Theta gitu. Jadi kalau misalnya saya ini mencoba menebak aja netizen nih. Netizen pasti bilang itu buat manggil arwah segala macam, ada yang kesurupan gitu kan segala macam. Ya kalau yang kesurupan mah itu berarti dia butuh perhatian kayaknya. Padahal kita di kuburan loh guys. Ini saya dijaili oleh kawan saya ini. Saya main di kuburan ini syuting. Jadi pertama kan alamatnya di mana? Coba Sherlock. Saya Sherlock dong. Sherlock set. Pas nyampe masuk. Halo Kang Eja. Saya ini di Astana Gede. Di kuburan. Iya, ngeprank. Saya kira ngeprank. Bener ya. Tadinya saya mau jahilin. Perasaan saya nggak WhatsApp Punta deh. Saya ngetuk pintu rumahnya ke batu nisan Kang. Tapi memang ada binnya. Udah inden custom ya. Di dalam juga udah request tuh ada tarawangsanya. Pakai AC. Santai. Tenang lah. Mau sewa? Siapa duluan saya belum nyoba soalnya. Teman-teman, ini salah satu contoh ya bahwa kita tuh harus sadar, harus bangkit kesadaran bahwa budaya kita ini bukan cuma Sunda atau suku Sunda ya, karena kita semua menyadari bahwa Sunda itu bukan suku ya. Nanti kita bahas lah untuk di video yang lainnya. Jadi setiap yang ada di Nusantara itu mengandung 9 bulan, berapa bulan kalau mengandung ya? Ada di dalam itu isinya tuh memang bukan hanya sekedar alat musik. Gitu. Ini baru tarawangsa, belum gamelan, gong, karinding juga belum dibahas tuh ada gitu kan. Jadi apalagi zaman dulu sesepuh kita tuh jangan kata memainkan, megangnya aja pakai kalau sebut itu ya disiplinnya gitu. Disiplin. Ya, ada disiplinnya. Makanya ketika bermain tuh sampai ke hati. Gitu. Dan ini kalau misalnya saya salah dibenerin aja ya. Gitu. Kalau saya merasakan ketika mendengarkan tarawangsa justru kita tuh kayak merasa benar dinasehati. Dan kalau orang-orang yang sudah merasakan musik tarawangsa secara mendalam dan perilaku atau pribadinya tidak berubah, maka sebenarnya dia hanya mendengarkan sampul luarnya saja. Gitu. Itu yang saya rasakan teman-teman. Kalau misalnya saya salah di koleksi, salah lu Kang, nggak apa-apa. Bilang aja nggak apa-apa. Kalian kan berlima. Ya, lebih berani dong, saya sendirian loh. Tidak ada saksi ya. Ada saksi. Iya. Itu baru dari alat musiknya aja. Alat musiknya aja sangat spiritualitas ya punya. Luar biasa nih. Teman-teman nih pasti ini bertanya-tanya juga nih kenapa ada kebulan di sini. Nah, ini nanti kita bahas ya. Sekarang kita tutup dulu untuk pembahasan tarawangsanya karena cukup kayaknya ya. Ada tambahan? Boleh mungkin? Mungkin ada tadi terlupa, Punta atau apa? Cukup lah. Kalau mau info nanti DM. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lengkap, lebih jauh, atau mungkin yang nonton mungkin
Kang saya suka nih, saya jatuh cinta sama Tarawangsa, mau ngundang mereka gimana? Nah silakan, jangan hubunginya Punta. Di IG ada kawanan Taraksa ya. Kawanan _ Taraksa. Iya. Nanti saya cantumin juga ya. Iya. Gitu. Nggak ada tambahan serius nih? Tidak ada patokan harga, insya Allah tidak dihargai juga tidak apa-apa. Tapi piraku we. Banyak tuh ini Kayaknya kemarin di Bandung ke Jakarta gitu ya. Ya gitu. Eta ongkos saya mah teu piraku we gitu. Ya, pokoknya mah gini, kalau saya mengilhami sebuah kesenian nih teman-teman ya. Kalau misalnya kan juga ada yang tarif tuh, nanya harga. Harganya berapa? Tarifnya berapa? Sebenarnya sesungguhnya tidak ada harga untuk kesenian. Dan jika dibayarkan harganya, maka tidak terbayar oleh apapun. Begitu. Sebenarnya ini kata-kata saya bukan sombong kata-katanya, tapi begitulah mulianya seni. Gitu, apalagi yang benar-benar murni seni. Bukan mengatasnamakan seni untuk pornografi, bukan. Ya, tidak perlu dibahas lah, Anda tahu semuanya. Gitu. Jadi kalau yang ingin mengundang teman-teman Taraksa tadi, Ya, Taraksa mengundang atau mungkin ngobrol atau mungkin, wih Kang yang itu cakep ganteng tuh, mau DM aja ya. @kawanan_Taraksa. Nah, untuk pembahasan Tarawangsa saya cukup sekian dulu ya. Nanti setelah ini saya akan memenuhi apa yang ada di unek-unek kalian, bertanya tentang dupa, tentang parukuyan kalau di Sunda nih, tentang kemenyan dan lain sebagainya. Yang pasti teman-teman, apapun yang kita sampaikan tadi mengenai Tarawangsa dan mohon maaf kita maupun para lun, kanokasun, sedayana para sesepuh, para karuhun, ya, sang yang rumun sedayana. Kalau misalnya teman-teman juga yang menyaksikan di sini, di sana misalnya ada yang lebih paham, lebih tahu, ini kita bukan melebih-lebihi, bukan kita merasa lebih tahu, bukan merasa kita lebih jago atau lain sebagainya, tapi ini karena kita tergerak hati untuk melestarikan budaya, adat leluhur kita, gitu. Kita ada salahnya, mohon dimaafkan, salah kurangnya dari kita semua yang masih belajar dan terus belajar. Kita semua manusia biasa, bukan siapa-siapa, hanya terus belajar menjadi sebenar-benarnya manusia. Jadi salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Tetap kaji dan olah kembali. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Yang pasti jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Reja Rahasia, teman-teman Taraksa, kita pamit sebentar. Kita ketemu lagi di video yang lain, pembahasan soal dupa, kemenyan dan lain sebagainya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.